Gaduh penundaan pemilu Demokrat sulit cari pemimpin seperti SBY. Nah, kalau PKS dan Demokrat dalam hal ini tidak terlalu urgent, tidak terlalu krusial, karena keduanya tidak menentukan hasil akhir perdebatan di parlemen. Yang menentukan adalah dinamika di internal koalisi. Ini akan menjadi legacy pemerintahan Pak Jokowi dan pemerintahan Pak SBY sekaligus untuk digunakan perbaikan-perbaikan pembangunan yang akan dilakukan oleh presiden-presiden selanjutnya. Oleh Undang-Undang Dasar dikatakan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Kita tidak boleh terhantui 2 tahun ke depan oleh isu-isu wacana yang terkait dengan ini. Kita ingin ini bisa secepatnya dituntaskan. Nah, ini semua ya pendapat dari masyarakat seperti Mas Burhan, kalangan pelaku usaha, organisasi-organisasi lainnya, kemudian TNI, Polri, ya. Ini harus ada satu konsensus, ya, kesepakatan bersama. Apakah kita mau tunda atau mau kita lanjutkan bersama? 1-2 orang di Republik ini mengusulkan itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Ya, apapun terkait dengan hal-hal yang sangat strategis dalam konteks kesinambungan bangsa kita, itu tidak bisa muncul ujuk-ujuk, ya, atau hanya sekedar kemauan para elit politik. Polemik penundaan pemilu masih terus bergulir. Isu ini akhirnya memunculkan kegaduhan di ruang publik. Padahal Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan waktu penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, tetapi penetapan waktu pemungutan suara itu dibenturkan oleh segelintir elit politik. 3 tokoh partai politik yang mengangkat hal ini adalah Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadialah juga telah menyuarakan wacana penundaan pemilu. Bahkan terkini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan ikut-ikutan dengan mengklaim bahwa angka Big Data yang menunjukkan ratusan juta orang setuju penundaan pemilu 2024. Mengomentari itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra bersikap tegas atas wacana penundaan pemilu yang kini memunculkan kegaduhan. Menurut Herzaki, jika elit penguasa sudah rakus kekuasaan, cara apa saja bakal ditempuh. Data apa saja bakal dicari-cari dan dibuat untuk mendukung maunya. Saran kami jangan sampai rezim ini jadi rezim suka-suka dan maunya sendiri. Terakhir dicek, Indonesia ini masih negara demokrasi, bukan negara otoriter, kata Herzaki dalam keterangannya Minggu 13 Maret. Dia memandang ada orkestrasi secara terukur hasil permufakatan jahat segelintir elit yang ingin melenggangkan kekuasaan. Hal-hal tersebut diantaranya dari upaya mengatasnamakan pengusaha, tetapi ternyata tidak ada satupun pengusaha yang mengaku mengusulkan ini. Lalu mendadak satu orang petani mengusulkan ini dan diekspos di publik, padahal rakyat negeri ini 2.670.000 jiwa, beber Herzaki. Dari seorang menteri yang dekat dengan Jokowi mengusulkan, lalu sebulan kemudian ketiga ketum parpol koalisi pemerintah mendukung usulan ini. Lalu mendadak di beberapa kota ada billboard bertebaran mendukung Jokowi 3 periode. Terus sibuk keliling sana-sini bertemu influencer. Wawancara sana-sini lalu mengeluarkan data yang tidak jelas asal-usulnya imbuhnya. Terlebih sampai saat ini anggaran pemilu 2024 belum juga disahkan. Herzaki menyebut hal ini merupakan mufakat jahat dari segelintir elit yang mabuk dan haus kekuasaan. Jika benar anggaran pemilu 2024 juga tidak disahkan, padahal ini amanah konstitusi. Lalu data hasil survei kepuasan atas pemerintahan Jokowi mau dijadikan sebagai dasar pembatalan pemilu 2024. Padahal di survei-survei yang sama ada pertanyaan yang benar-benar spesifik dan menanyakan pendapat rakyat tentang Jokowi 3 periode ataupun Jokowi ditambah 2-3 tahun pemerintahannya, ungkap Herzaki. Dia mengungkapkan elit kekuasaan menafsirkan data sesuai dengan maunya sendiri. Menurutnya kekuasaan menafsirkan hasil survei seenaknya sendiri. Bisa baca data apa tidak sebenarnya pemerintah ini? Bahaya ini kalau baca data saja tidak mampu, tak heran kalau banyak kerjaannya yang berantakan, ujar Herzaki menandaskan. Herzaki mengajak publik untuk menjaga konstitusi dengan memperteguh masa jabatan presiden hanya 2 periode. Dia bahkan meminta untuk meneladani Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak rakus terhadap kekuasaan. Padahal saat itu survei kepuasan terhadap pemerintahannya selalu di atas 70%, bahkan pernah 75%. Padahal era Bapak SBY dulu beliau tidak memakai buzzer dan influencer. Memang
sulit mencari sosok pemimpin dan negarawan seperti Bapak SBY yang telah berhasil menunjukkan komitmen kuatnya kepada konstitusi dan demokrasi, pungkas Herzaki.